Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat. Amin. Allahumma amin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai fitrah. Fitrah secara bahasa artinya menciptakan pembawaan, naluri, watak, tabiat, karakter, agama yang benar dan suci. Tetapi yang paling sering kita dengar bahwasanya fitrah itu artinya suci. Adapun secara istilah, fitrah adalah 4 bawaan yang ada semenjak awal penciptaan. Jadi yang dimaksud fitrah yaitu sesuatu yang menjadi bawaan manusia semenjak lahir. Setiap manusia itu dilahirkan pasti dalam keadaan suci. Tidak ada manusia itu yang dilahirkan dalam keadaan haram. Hadis Nabi pun menyebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, tidakkah semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci? Tetapi orang tuanya lah yang menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Konsep fitrah di sini, fitrah adalah pembawaan manusia semenjak lahir. Tetapi perkembangan fitrah ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu tokoh barat yang bernama John Locke pernah berkata dalam teori konvergensi atau teori tabula rasanya, yang berbunyi, manusia itu ibarat kertas putih. Coretan di atas kertas itu tergantung lingkungan yang membentuknya. Nah, jadi segala sesuatu itu lingkungan sangat mempengaruhi. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai nafsu. Nafsu secara bahasa artinya keinginan atau kehendak. Adapun secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Nafsu di sini ada 2 sifat. Yang pertama, nafsu itu bersifat jasmani, dan yang kedua, nafsu itu bersifat maknawi. Nafsu yang bersifat jasmani yaitu nafsu yang mengarah atau condong ke tubuh kita, seperti halnya kita ingin minum, kita ingin makan, dan lain-lain. Adapun nafsu yang bersifat maknawi yaitu nafsu yang condong mengarah kepada rohani kita, seperti halnya kita ingin diperhatikan, kita ingin dianggap orang yang paling hebat, dianggap orang paling benar, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam nafsu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga itu nafsu mutmainnah. Yang pertama, nafsu amarah yaitu nafsu yang selalu mengarahkan kita kepada kejahatan, seperti halnya kita berkelahi, mengejek teman, dan lain-lain. Adapun nafsu lawamah yaitu nafsu yang di dalamnya masih ada celah, karena orang yang memiliki nafsu pada tingkatan ini secara sadar memahami dan mengetahui adanya perintah untuk berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah,
Namun secara tindakan terkadang ia tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut dan masih ingin untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu lawamah ini nafsu yang di tengah-tengah, artinya nafsu yang bisa condong kepada nafsu amarah ataupun nafsu yang condong kepada nafsu. Selanjutnya yang ketiga itu nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang condong mengarahkan kita kepada kebaikan. Contohnya seperti kita ingin ke masjid, ingin membaca Al-Quran, ingin belajar, dan lain-lain. Adapun dalil nakli tentang nafsu ini terdapat di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.